Halo, pernah nggak sih punya ide keren banget tapi terus ada suara kecil gitu di kepala nanya, beneran ada yang mau pakai ini nggak ya? Nah, kali ini kita mau coba bedah satu konsep penting nih dari buku Inspired-nya Marty Kagan, khususnya dari bab 52 ya, tentang pengujian permintaan atau demand testing gitu. Ini kayak cara jitu buat cari tahu sebelum kita keluar banyak waktu sama duit. Iya, tepat sekali. Ini tuh langkah validasi nilai yang fundamental banget. Tujuannya simple, tapi penting banget. Pastiin dulu ada minat beneran di pasar buat solusi yang lagi kita pikirin. Bukan cuma soal orang ngerti idenya atau enggak, tapi mereka cukup peduli nggak sih sama masalahnya? Sampai mau coba, atau bahkan pindah ke produk kita nanti. Oke, sumber kita kali ini dari buku Inspired itu ya, fokusnya bab 52 soal teknik pengujian permintaan. Jadi misi kita hari ini ngertiin kenapa dan gimana caranya tes permintaan ini bisa nyelamatin kita dari ya pemborosan terbesar pas bikin produk baru lah. Oke, kita gali lebih dalam yuk. Sumber ini kan bilang, pemborosan paling gede itu kalau kita bikin sesuatu tapi ternyata nggak ada yang mau. Nah, bab 52 ini kasih cara menghindarinya. Jadi, intinya pengujian permintaan ini apa sih? Bedanya apa sama tes-tes lain? Intinya itu ngukur minat pasar sebelum produknya benar-benar ada atau berfungsi penuh. Ini beda ya sama katakanlah usability testing. Kalau itu kan fokusnya ke gampang nggak sih orang pakai produknya setelah jadi? Oh, oke. Atau beda juga sama value testing, yang ngukur seberapa besar masalahnya selesai pakai produk yang udah jalan. Pengujian permintaan ini datangnya jauh. Jauh sebelum itu. Jawab pertanyaan paling dasar. Ada pasarnya nggak? Ini bukan cuma soal hemat biaya loh, tapi juga soal, disiplin. Biar kita jatuh cintanya sama masalah pelanggan, bukan sama solusi kita sendiri, gitu. Nah, ini nih yang menarik. Gimana caranya sumbernya kan nyinggung tuh, kadang orang daftar free trial gitu, tapi nggak cukup greget buat beneran pindah. Jadi gimana kita bisa bener-bener tahu minatnya itu lebih dari sekedar, ya iseng aja gitu. Nah, ini pertanyaan bagus. Meskipun kita nggak punya kutipan teknik spesifik dari bab 52 persisnya di sini, ya. Tapi konsep umumnya itu sering pakai yang namanya pintu palsu atau fake door test. Coba bayangin gini, kita bikin halaman web sederhana, landing page gitu, seolah-olah nawarin produk atau fitur baru itu. Kita jelasin manfaatnya, terus kita lihat aja berapa banyak orang yang klik tombol misalnya daftar akses awal atau kabari saya kalau sudah siap. Bisa juga sampai coba masukin data pembayaran buat pre-order misalnya. Nah, angka-angka ini yang jadi sinyal kuantitatif awal. Seberapa tertarik sih mereka? Jadi kayak tes pura-pura jualan gitu ya, buat lihat reaksi pasar gimana. Tapi, bukannya itu ada risiko ya, bikin calon pengguna kecewa gitu kalau ternyata produknya belum ada atau malah nggak jadi dibikin? Nah, itu dia. Risiko itu memang ada dan perlu di-manage. Kuncinya di eksekusi sama komunikasinya. Biasanya sih, tes ini dijalanin ke segmen kecil dulu. Terus pesan setelah mereka klik itu bisa diatur biar jujur. Misalnya bilang, wah makasih ya minatnya, fitur ini lagi kita kembangin nih, nanti dikabari kalau udah siap. Gitu. Oh, oke oke. Ini kayak koki nanya dulu, mau pedes level berapa sebelum nuangin banyak sambal ke masakan kita, kan? Iya juga ya. Menguji permintaan itu kayak gitu. Kita nanya pasar dulu sebelum masak produknya habis-habisan. Jadi dapat data tanpa janji berlebihan kalau dikelola dengan benar. Masuk akal, masuk akal. Jadi ini relevan buat semua dong ya? Nggak cuma buat startup yang katakanlah nekat. Perusahaan besar yang lebih hati-hati juga perlu berarti. Mungkin caranya aja yang beda dikit. Tentu aja. Sumbernya kan nyebut tuh, perusahaan raksasa kayak Apple, Amazon, Google, Facebook, Netflix, mereka itu jago banget nguji ide secara cepat dan terukur. Iya ya. Startup mungkin lebih bebas ya, karena taruhannya di awal lebih kecil. Kalau perusahaan besar, perlu lebih strategis, biar nggak ngerusak reputasi atau pendapatan yang udah ada. Tapi mereka tetap harus lakuin validasi pasar ini. Pengujian permintaan itu ya bagian dari proses inovasi yang udah jadi sistem di sana. Buat mastiin sumber daya mereka yang besar itu nggak kebuang buat ide yang cuma bagus di atas kertas, tapi nggak ada peminatnya di dunia nyata. Oke, jadi artinya apa nih buat kita semua yang mungkin lagi punya ide? Intinya, sebelum kita benar-benar terjun bikin sesuatu, coba luangkan waktu buat nanya. Gimana ya cara paling gampang dan cepat buat ngetes, ada nggak sih orang yang beneran mau ini? Jawaban dari situ bisa hemat banyak banget sumber daya ya kan? Ini bukan kayak bola kristal yang jamin sukses sih.
Tapi ini indikator kuat lah. Kita jalan ke arah yang benar atau enggak. Dan menariknya, gagal di tes permintaan ini justru bagus banget. Itu pembelajaran yang cepat dan murah. Jauh lebih baik daripada udah capek-capek bikin produk lengkap, taunya sepi. Bener juga. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan pertanyaan ini. Kalau Anda punya ide produk atau fitur sekarang, kira-kira eksperimen paling kecil apa yang bisa Anda lakuin minggu depan buat dapat sinyal awal soal minat pasar? Tanpa perlu bikin produk lengkapnya dulu. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya.